Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dapat diberikan kesempatan, kesehatan, serta kekuatan, sehingga dapat hadir secara daring dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Uswatun hasanah kita yang membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya Aan yang akan memandu jalannya kajian kita. Eh, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom pagi ini. Hari ini topik kita akan membahas dua tema penting, Bapak Ibu sekalian. Topik yang sangat sering kita jalani, tapi jarang kita renungi secara mendalam. Yang pertama adalah tentang hubungan antara anak dan orang tua, serta suami dan istri dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Dua relasi ini bukan sekedar urusan bisnis, urusan biologis atau sosial, tapi medan amal yang besar yang bisa menjadi jalan surga atau sebaliknya, jika tak diiringi ilmu dan takwa. Mari kita mulai dengan niat yang lurus dan semangat untuk belajar demi mencari ridha Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya materi akan disampaikan oleh Pak Al-Ustadz Pak Usman Syihab. Waktu dan tempat saya persilahkan langsung kepada Pak Usman. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati semuanya, Ibu, Bapak, dan teman-teman yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu yang insya Allah memperoleh berkah untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembahasan kita tentang hubungan anak, orang tua, ya, suami, istri, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dasar pemikiran kita adalah bahwa keluarga merupakan institusi yang paling stabil dan ideal ya untuk kelangsungan hidup umat manusia dari generasi ke generasi. Keluarga dalam Islam memiliki dua tujuan. Tujuan yang sifatnya duniawi, yaitu memiliki keluarga dengan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Tapi juga memiliki tujuan ukhrawi, yaitu memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan daripada siksa neraka. Nah, untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia, samawa di dunia, dan juga kemudian hasanah, ya, baik di akhirat nanti, kita harus memahami dan mengamalkan dengan baik ya, hak dan kewajiban kita sebagai anak, orang tua, atau suami atau istri sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Islam, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sudah biasa kita dengar ya. Cuma kita perlu kemudian untuk mengingat kembali ya. Yang pasti semua kita adalah menjadi anak. Status kita adalah anak dari orang tua kita. Untuk yang kemudian penggalan kedua mungkin ada kawan-kawan yang belum berumah tangga ya. Ya, kita bahas hak suami dan istri. Eh, dan itu bagi kita yang sudah berumah tangga dan bagi yang belum mungkin untuk bekal gitu ya, untuk bekal karena ilmu ataupun ayat-ayat tentang hal ini sangat penting ya untuk kita pahami. Ya. Kalau kita mulai saja tanggung jawab orang tua terhadap anak ini sudah biasa ya, biasa. Cuma kemudian seringkali kita uh, mendapati hal-hal yang kadang kita melihat ada KDRT gitu, ada demikian sadisnya seorang tua terhadap anak dan sebagainya ya.
Atau bahkan sebaliknya anak bisa bisa apa? Bisa demikian sadis terhadap orang tuanya ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Prinsip kita adalah pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu ya dari api neraka. Pertama, seperti biasa, kita memberi nama yang baik itu ada dalam tuntunan ya, ada tuntunannya ya, ada tuntunannya. Baik ini eh, menggunakan nama-nama para nabi, para sahabat, ya kan? Atau baik juga ketika kita menggunakan nama-nama yang memang memiliki makna di dalam nama tersebut sebagai makna yang baik. Zaman dulu orang Jawa biasa yang penting dari Quran gitu ya. Kemudian melempar batu di atas Quran, ketemunya ketemunya kalimat naroni namanya ya, nar. Itu nama itu dengan nar. Artinya kan neraka itu ya, ya enggak. Nah, itu adalah orang-orang yang antusias keagamaannya tinggi tapi tidak mengetahui, memahami arti daripada kalimat atau bahasa Arab yang ada ya. Ada tuntunannya. Ibnu Abbas berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tahu hak seorang ayah, tetapi apa hak seorang anak? Beliau menjawab, ya agar dia diberi nama yang baik dan diajarkan adab yang baik. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses menyusui, menanggung makan dan pakaian. Ini lengkap. Al-Quran itu memberikan tuntunan yang demikian lengkap ya. Wal walidatu yuradi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'a wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Menyusui anak selama 2 tahun ini maksimal ya menurut ahli fikih. Kemudian bagi yang ingin menyempurnakan itu ya sampai 2 tahun. Kewajiban ayah menanggung makan, pakaian mereka dengan yang patut. Ya. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Kemudian mengajarkan keimanan dan kewajiban agama. Bapak Ibu sekalian, ini penting ya, ini penting. Pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah mengenal Tuhan, ya, menunjukkan apa yang di depan mata ketika dia mulai sudah bisa melihat, ya, melihat dengan melihat tanaman, binatang, bahwa ia adalah ciptaan Allah dan sebagainya, ya. Sehingga kemudian menguatkan keimanan dia, ya. Dan cerita Luqman, wa itu qala Luqman libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billahi inasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar ya. Karena lingkungan mereka adalah lingkungan yang non-Muslim saat itu ya. Demikian juga pada hari ini ya, di luar kita masih banyak berhadapan dengan lingkungan yang penuh dengan kesyirikan sehingga keimanan harus kita kuatkan ya. Alhamdulillah lingkungan kita lingkungan yang Islam yang baik ya. Tapi tetap kita tunjukkan bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan Allah, Allah kita yang menciptakan semua yang ada di sekitar kita. Muru auladakum bisolat hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Sudah harus kita ajari. Bahkan sebelum sebelum 7 pun biasa kita ajak ke masjid, kita musola ya. Dan pukullah mereka jika mereka tidak sholat ketika mereka berusia 10. Mukul dengan cara pukulan pendidikan ya. Tidak memukul secara emosi, tidak. Dan pemukulan tidak akan pernah terjadi ya. Kalau kita sudah sejak mulai sudah mendisiplinkan. Memberikan contoh pada anak kita, kita selalu sholat, baik itu di rumah maupun di masjid ya. Kita sertakan anak kita ya kan. Dan selalu kita disayati. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh ya. Tidak lagi menjadi beban, tapi itu memang satu kewajiban yang sudah inherent, yang melekat pada diri masing-masing terhadap kita dengan contoh yang kemudian anak kita ikuti dengan baik. Kita pergi ke musola dia ikut dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, setelah kewajiban-kewajiban berat, keimanan, akidah dan kewajiban-kewajiban agama yang lain ya.
mendidik anak kita yang harus kita perhatikan dalam rumah tangga kita adalah apa? Ya, menanamkan akhlak mulia ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama ya. Anak kita ini sebagai manusia dan kita semuanya ya, ketika kita dicipta sebagai manusia, walaqad karramna bani Adam, maka dengan secara inherent bahwa manusia adalah orang yang terhormat, ciptaan Allah yang memiliki kehormatan dan terhormat. Sehingga kita pun terhadap anak kita dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah ya, untuk memuliakan, menghormati anak-anak kita. Ya. Kemudian kita ajari dan kita kasih contoh bagaimana berakhlak mulia. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, manahala walidun waladahu afdal min adabin hasanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama, akhlak mulia. Ya. Warisan, harta, dan sebagainya itu penting. Ya. Ya. Hadiah apa kalau ulang tahun dan sebagainya, ya boleh dilakukan untuk mempererat hubungan ya, dan menciptakan apa keluarga yang meriah, ya, yang ceria. Ya. Tapi ingat menurut Rasulullah bahwa sesuatu yang paling baik yang kita berikan kepada anak kita adalah akhlak, didikan akhlak terhadap mereka. Jangan sampai kemudian kita disalahkan ya, tidak mengajari sehingga menjadi anak yang uh, tidak menghormati dirinya ya kan, dengan melakukan perlakuan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah, di dalam lanjutan surat tadi kita melihat ya bunayya, kata siapa? Luqman, aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Pendidikan tentang apa? Kesabaran ya, kesabaran. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, kita ajarkan sebagaimana seorang al-hakim yang bijaksana yang ada di dalam Al-Quran sebagai contoh, bahwa ia mengajarkan pada putranya budi pekerti yang baik, untuk kalau jalan di bumi tidak boleh angkuh ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong ya, dan membangga-banggakan dirinya. Waqsid fi masyika waghdud min sautik ya. Lembut ya, berjalan dengan baik, lembut, suara lembut, berjalan dengan wajar ya. Kemudian tidak teriak-teriak ya. Kemudian sesungguhnya seburuk-buruk suara itu keledai. Keledai itu kalau bersuara itu sebagai contoh di dalam Al-Qur'an, suaranya keledai itu ya terlalu keras ya. Kalau kita gunakan untuk pergaulan kita dan dalam berbicara antar kita, dalam keluarga maupun dengan kawan-kawan kita di kantor ya. Nah, ini adalah contoh saja ya, contoh daripada pendidikan akhlak. Ya. Yang kita maksudkan dengan akhlak ya semua karakter yang baik, semua yang baik-baik. Ya. Pendidikan yang tentang moral yang mulia, yang mulia. Ya. Di antaranya adalah contoh-contoh yang pernah diajarkan oleh Luqman yang di sini, ya. Dan bisa kita lihat sesuai dengan apa yang kita urf ataupun eh, eh, tradisi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa yang buruk dan apa yang baik ya di dalam tradisi ya itu eh, adalah termasuk standar di dalam sunnah ataupun di dalam agama kita ya, agama kita. Ya. Meskipun contoh-contohnya tidak ada di sini ya. Kita orang-orang di ranah pendidikan ya, kita semuanya bekerja di Kementerian Pendidikan ya. Yang kita juga tentunya harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita dan menjadi contoh bagi orang-orang yang ada yang kita layani di dalam
kependidikan. Diriwayatkan an Abi Rafi anau qala qultu ya Rasulullah alil waladi alaina haqqun ka haqqina alaihim qala na'am haqqul walad alal walid ayu allimahu alkitabata wassibahata warramya wa ayu risahu thayyiban. Ya, kata Abu Rafi, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah anak-anak memiliki hak atas kita seperti hak kita atas mereka? Rasulullah menjawab, iya. Hak anak atas ayahnya adalah mengajarinya menulis, berenang, memanah, ya, dan juga meninggalkan dengan hal-hal yang baik. Ini adalah anjuran dari agama kita dan banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis tentang pentingnya menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi dalam kaitan ini adalah kewajiban kita di dalam rumah tangga dalam ranah keberlanjutan pendidikan anak kita. Disebutkan di sini contohnya saja ya, memanah, berenang ya. Ada menulis artinya belajar ya. Sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Anjuran-anjuran untuk menuntut ilmu, belajar sepanjang hayat dan juga kemudian ini mengajarkan skill ya, pendidikan jasmani ya. Yang dicontohkan di sini adalah berenang, memanah ya. Ini adalah contoh-contoh yang kalau ada di hari ini masih tersedia fasilitasnya, nah, kita bisa mengikuti sunnah tersebut. Tapi jenis-jenis pendidikan jasmani ya tidak terbatas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Memanah dan berenang. Kita harus berbuat adil di antara anak-anak yang lain ya. Diriwayatkan bahwa dari Nu'man bin Bashir berkata, ayahku membawaku kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa aku telah memberikan Nu'man sekian dari hartaku. Dia berkata, Rasulullah berkata, apakah engkau telah memberikan kepada semua anakmu sama seperti engkau telah memberikan kepada Nu'man? Dia berkata tidak. Dia berkata kalau begitu minta orang lain untuk menjadi saksi atas hal itu. Ya. Nah di situ disebutkan juga, apakah engkau akan senang jika mereka memperlakukanmu dengan baik? Dia berkata, iya. Kalau begitu jangan dilakukan itu. Atau kalau begitu tidak ya. Jangan lakukan itu. Tentu berbuat adil-adil di situ tidak berarti harus sama ya. Ya, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masing-masing memerlukan keperluan yang berbeda-beda sehingga memerlukan atau sehingga ya perlu adanya keperbedaan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, dilanjutkan kemudian ya kita perlu membantu mencarikan calon. Ini ada di. Baik. Barang siapa yang memiliki anak, hendaklah ia memberinya nama yang baik, mendidiknya dengan baik. Jika ia balik, hendaklah ia menikahkannya. Jika ia telah balik dan tidak menikahkan dan melakukan dosa, maka dosanya ditanggung oleh ayahnya. Nih, apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah prinsip yang kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun ar ra'yati, ya. Sehingga ketika kita tidak melakukan tanggung jawabnya sehingga kita akan memiliki dosa karena kita tidak melakukan tanggung jawab kita ketika kita sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk mendidik tersebut. Nah, dan demikian juga ketika sudah balik dan waktunya menikah, ya kan, terjadi eh, eh, apa pergaulan bebas dan kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan di dalam agama, dia berdosa, ya. Ya, demikian juga ayah kita sebagai ayah diminta untuk pertanggungjawaban itu. Tetapi tentunya kalau kita sudah mendidik dengan baik, tapi dan sudah pernah ya mengatakan bahwa hal-hal tersebut adalah hal tidak boleh dilakukan, tetapi masih dilakukan, ya tentu kita sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi, sudah bebas daripada kewajiban itu, ya kan? Nah, ini yang disebut
wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain ya karena perbuatan orang lain ya. Dalam dalam kasus ini adalah seseorang di dalam keluarga kita, anak kita ya, memang menjadi kewajiban kita ya untuk kemudian mendidik dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian masih saja kita sudah melakukan dengan baik ya, tetapi masih saja terus melakukan hal itu, ya tentu dosanya tetap akan ditanggung oleh mereka. Mendoakan mereka walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harus kita selalu baca ya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang harus selalu kita ini kan untuk supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki apa kebahagiaan dalam hidup, keluarga, ya, demikian juga orang-orang atau generasi yang kita miliki menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungannya maupun dalam skala yang lebih luas. Ya. Nah, lanjut saja kewajiban anak terhadap orang tua atau hak-hak orang tua. Nih, kita sebagai orang, sebagai anak ya, kita sebagai anak ya, kita punya orang tua. Nah, pertama adalah kita harus berterima kasih. Kemudian berbuat al-ihsan. Berbuat baik, kemudian taat kepada orang tua ya. Ini yang kita ambil dari surah Luqman juga wa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wasal fi amaini washkurli anishkurli wa liwalidaik ilai ilaiyal masir ya. Kita harus bersyukur karena telah apa dilahirkan oleh ibu kita, dirawat oleh kedua orang tua kita dan sebagainya ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil wa illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu dengan jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ini dekat sekali ya antara ketaatan kita kepada Allah, perintah itu langsung ayat ini menyebutkan ketaatan adalah apa? Ketaatan kita terhadap orang tua itu disandingkan ya. Berbuat baik terhadap orang tua kita ya. Berbuat baik terhadap orang tua kita itu disandingkan dengan perintah apa? Menyembah Tuhan, menyembah Allah ya. Saking tingginya, saking utamanya perintah ini ya, perintah ini. Uh, ya nanti ada cerita silakan barangkali. Oh dulu orang tua tidak baik dan sebagainya. Ya kita maafkan ya pernah berbuat tapi tidak kemudian kita tetap ya berhutang banyak sekali meskipun kemudian dalam hidup kita pernah merasa kesal gitu ya, tidak mendapatkan hak kita sebagai anak gitu ya. Tapi demikian ya Allah memerintahkan kita tetap harus eh, ber, berbuat baik kepada orang tua kita. Dan dalam ayat disebutkan ya ia mengandung ya selama 9 bulan dengan demikian susahnya ya. Nah, kemudian merawat kita di saat kita masih kecil ya. Nah, ini eh, apa hal yang harus betul-betul kita sadari kita sebagai orang tua, sebagai anak terhadap orang tua kita. Apakah amalan yang paling disukai Allah? Dia menjawab, Rasulullah menjawab, ya, salat pada waktunya, lalu bertanya lagi, ya, lalu apa, ya? Rasulullah menjawab lagi, lalu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bertanya lagi, kemudian apa? Menjawab, jihad di jalan Allah. Ya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya. Beliau menjawab, ibumu. Beliau bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab lagi, ibumu. Ya.
Kemudian beliau bertanya lagi, lalu siapa ya ibumu ya? Baru kemudian ayahmu. Jadi ini kedudukan ibu sedemikian rupa ya, dan kita sebagai anak ya eh, harus betul-betul kemudian berbakti. Dalam banyak apa ini pertemuan dan forum semacam ini selalu kita dengar juga kata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, atau dalam riwayat lain fa innal jannata tahta rijliha. Ini mengumpamakan kehebatan seorang ibu, ibu-ibu kita ketika kita sebagai anak ya, anak. Kemudian kita juga menjumpai ridha Allah fi ridhal walidain, asyaktullah fi saktil walidain ya. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada ya, untuk mengingatkan kita ya. Mungkin kita sudah, dan banyak sekali di antara kita sudah berbuat baik. Terus kita lanjutkan ya. Dan betul-betul kita usahakan. Nah, ketaatan kita itu ada kecualinya ya. Kita tidak bisa kalau orang tua menyuruh kita untuk syirik ya, atau melakukan kemaksiatan, tidak boleh ya. Dan ini tegas di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika ma an ala an tusyrika bima laysa laka bil fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, janganlah patuhi keduanya. Kemudian la ta'ah fi ma'syatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf ya. Siapapun yang menyuruh ya, orang tua yang demikian tinggi kedudukannya yang kita harus betul-betul taat, tapi ketika memerintahkan pada amalan perbuatan maksiat, kita wajib menolaknya ya. Dan terhadap orang tua kita tetap ya mempergauli kedua orang tua kita dengan baik ya. Dan hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahu kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Ini adalah kelanjutan dari surat Rahman tadi ya. Kita lanjutkan supaya bisa cepat. Materinya banyak sekali ini sebenarnya ya. Ini rendah hati, sayang, dan mendoakan mereka. Waqfid lahum janahadzul minar rahmah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kita ya, kita betul-betul harus rendah hati, menghormati betul, menghormati orang tua kita ya. Sampai Al-Qur'an ini menggunakan kata-kata janahadzul ya, janahdzul. Janah itu artinya swiwi apa? Wing, ini sayap ya. Sayap itu kalau milik apa burung dipakai untuk terbang. Tapi ketika pemakaian ini janah hadzul artinya sayap yang betul-betul dikempeskan ya, yang tidak dikembangkan. Karena untuk menyatakan bahwa kita betul-betul menghormati dan tunduk pada orang tua ya. Eh, Kemudian juga mendoakan orang tua seperti yang biasa kita doakan ya. Wa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana warhamhum kama rabbawna shighara itu ya. Sopan dan berkata dengan baik ya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sebagai manusia ya, kita kadang kesabaran itu sabaran tidak cukup ya. Kesabaran kita sampai ada batasnya ya. Tapi terhadap orang tua, Al-Quran betul-betul memberikan peringatan ya. Jangan sampai kita membuat dia marah ya, atau tersinggung, bahkan kata ah saja itu ya. Dalam usul fikih, kata ah saja tidak bisa, mawa apalagi yang lebih daripada itu ya. Ya, ah saja itu tidak bisa. Ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya ya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Jadi kita harus berkata dengan baik ya. Itu ibu kita dan bapak kita ya, orang tua kita. Menjadi anak soleh yang mendoakan orang tua setelah mereka meninggal ya. Nah, ini ya hadis Rasulullah jelas ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salih yad'u lahu ya.
eh, kita harus menjadi anak soleh ya. Menjadinya kita anak soleh itu sudah merupakan amal jariah bagi bagi orang tua kita. Ditambah dengan mendoakannya, hanya orang-orang yang soleh saja yang kemudian mendoakan dengan baik untuk orang tuanya yang sudah menikah, sudah wafat ya, sudah meninggal ya. Dan inilah ya konsep di dalam agama kita ya. Jadi ada hubungan spiritual ya antara anak dan orang tua. Berikutnya adalah silaturahim dan menghormati teman orang tua sepeninggal orang tua ya. Ini disebutkan bahwa masih adakah kebaikan yang dapat saya lakukan kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Rasulullah eh, memberi jawaban ya, yaitu berdoa untuk keduanya, memohon ampun untuk keduanya. Ya. Allah maghfir lahuma maghfir lahu ya, warhamhu ya. Kemudian Rabbana ghfir li wali walidayya, minta ampunan untuk diri dan juga ampunan untuk kedua orang tua kita ya. Menunaikan janji kalau orang tua pernah punya janji dan kita bisa melakukannya dan berusaha untuk bisa melakukan apa yang pernah uh, uh, apa yang pernah uh, orang tua kita memiliki janji ya. Kalau orang tua kita memiliki janji terhadap orang lain ya, kita harus memenuhinya. Ya, kemudian juga kita harus silaturahim ya kepada mereka, orang-orang yang dulu adalah orang yang baik terhadap terhadap keluarga kita, bapak dan ibu kita ya. Pernah membantu atau apa ya, kita kita beritahu kepada anak kita untuk kemudian nyambung silaturahim ya. Untuk kemudian eh, ya melanjutkan silaturahim dengan orang yang dulu pernah menjadi teman baik ayah atau ibu kita. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya ya. Ada nilai spiritual dalam hubungan anak-anak dan orang tua ya. Kita tidak kenal panti jompo seperti dalam tradisi barat ya, di barat. Saya pernah hidup beberapa lama di Belanda ya. Suatu saat saya ya eh, ini mengunjungi rumah jompo, panti dari orang-orang tua yang di situ hanya main mahjong, main apa gitu ya, main remi ya kan, hanya orang tua untuk menghabiskan sisa-sisa hidup mereka ya. Itu ternyata ada salah satu rumah yang orang itu sudah 2 hari tidak keluar ya kan, dan orang mulai curiga, kemudian ditelepon ternyata orang tua itu seorang ibu sudah meninggal ya, kira-kira 5 hari sebelumnya. Ya karena karena tidak, hubungan anak dan orang tua tidak seperti kita dalam ajaran kita ya. Ya. Ada makna spiritual ya antar kita kita menganggap apa dalam diri ibu kita ya adalah sejak ketika ia kita dan beliau masih hidup ada surga, ada kebaikan, ya, barokah dan sebagainya ya. Ya, sehingga tidak mungkin kemudian kita berbuat jahat kepada orang tua kita ya atau meninggalkannya ya. Orang-orang yang dijompo itu ya seakan-akan tidak ada hubungan spiritual antara anak ya. Jarang ada anak yang mengunjungi ke rumah itu ya. Dan mereka kesendirian. Tidak, kita tidak menginginkan orang kita mengalami hal-hal kehidupan seperti itu ya, di panti jompo sendirian menghabiskan waktu ya. Kita masih ada waktu untuk berbakti, berbuat baik untuk orang tua kita ya, dan pahalanya adalah jannah ya, karena dia miliki, orang terutama ibu adalah memiliki surga ya untuk kita. Kita tidak kenal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya, anak ibu ya, bapak yang eh, soal balas dendam atas perbuatan bahwa ibunya atau bapaknya tidak atau kurang memperhatikan, tidak mendidik ya, tidak memberikan hak anak-anaknya, kemudian berdendam ya. Masih ada waktu ibu dan bapak kita
jika belum meninggal untuk kemudian kita betul-betul berkhidmat untuknya ya. Tanyakan apa kekurangannya. Kalau kita punya uang lebih ya, barangkali seorang ibu itu ingin korban gitu ya, ingin korban nggak punya duit dari mana sudah, apalagi yang sudah sendiri tidak bekerja ya. Ya kita kalau punya kelebihan kita tawari untuk kemudian berkorban atas nama dia, dia akan gembira. Ada pembangunan masjid di sana ya kan, selalu ada diumumkan orang-orang dia ingin untuk juga ikut beramal. Tapi tidak punya duit, kita datang memberikan duit tuh. Ya, silakan amal dan amal untuk niat kepada untuk ibu kita, untuk bapak kita ya, ya kita ya. Ya, demikianlah ya. Ternyata kekerasan rumah tangga ya masih sering kita dengar di media kita. Bapak Ibu sekalian, ya banyak sekali ya materi ini sebenarnya pembahasannya menarik pada hak dan kewajiban anak dan ibu. Tapi karena kita juga punya ini ya, punya slide-slide lain tentang hubungan suami dan istri, dan ini adalah untuk kawan-kawan atau untuk kembali ya kan, kembali mengingat kita sebagai suami atau sebagai istri. Bagi teman-teman ya yang belum nikah, berkeluarga ya kita doakan semoga segera kalau sudah waktunya ya. Tentunya sudah ya. Kita doakan semoga lekas berumah tangga ya. Dan ini adalah hal-hal yang jika nanti berkeluarga ada pesan-pesan khusus dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Bagaimana kita menjadi seorang istri dan bagaimana kita menjadi seorang suami. Ya, kita semuanya memiliki pengalaman berbeda-beda dalam berkeluarga sebagai suami maupun sebagai istri, ya kan? Ya, dan semuanya tentu tahu apa yang terbaik bagi masing-masing, ya. Tapi demikianlah Al-Quran memberikan garis besar, maupun Sunnah Rasulullah memberikan garis besar. Nah, sebagai sebagai suami, ya, dan ini merupakan hak-hak istri, ya, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Pertama adalah apa? Ya, ini saat pernikahan kita skip saja. Artinya memang itu syarat daripada pernikahan harus ada mahar. Itu adalah uang pertama bagaimana seorang suami memberikan mahar ya, sesuatu kepada calon istrinya atau ketika menjadi istri saat akad pernikahan langsung. Kemudian setelah itu memberi nafkah yang materi. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang lapang rizkinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah sebisanya ya. Qala Rasulullah afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajulu dinarun yunfikuhu ala ayalihi. Apa itu? Rasulullah bersabda, rupiah terbaik yang bisa dibelanjakan, dinar maksudnya ya. Rupiah yang terbaik. Yang rupiah terbaik ya, yang bisa dibelanjakan seorang adalah rupiah yang dibelanjakan untuk keluarganya ya. Kemudian setelah itu kita punya lagi memberikan nafkah batin, wa yas'alunaka 'anil mahid ya. Qul adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuna hatta yatahurna ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin. Yang artinya ini ayat ini ya tentang kewajiban kita untuk memberikan nafkah batin gitu ya. Meskipun konteksnya adalah pertanyaan seseorang tentang seseorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid, maka eh, ya apa? Maka dijelaskan bahwa harus dihindari ya. Tapi kemudian ketika sudah suci itu adalah faktu ya. Uh, Faktuhunna. Harus kemudian memberikan layanan nafkah batin, dan ini harus menjadi kebutuhan berdua ya, bersama gitu ya. Sehingga masing-masing bisa melakukannya dengan ikhlas dan baik ya.
Kemudian memberikan perlakuan yang baik wa ashiruhunna ini ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsira. Pergaulilah mereka uh, dengan cara yang baik, yang patut wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ada seringkali kita menemukan sesuatu itu pada awalnya kita tidak suka ya. Bagi mungkin kawan-kawan yang kemudian nikah yang dengan tidak memahami, tidak mengenal sebelumnya, ya, ya, dengan kalimat bersabarlah, ya, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ini seringkali kita temukan. Melindungi, mengayomi istri dan mengupayakan kemaslahatan keluarga, ya. Nah, sebagai ketua keluarga, laki-laki suami ya, nah, tetap ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini kata-kata ini adalah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk apa? Melindungi. Kiwamah ya, kiwamah ya. Kiwamah ini adalah tanggung jawab seorang laki-laki melindungi, mengayomi ya dan mengupayakan kemaslahatan keluarga sebagai apa? Sebagai kepala keluarga. Ya, ini ayat sudah terkenal sekali ini ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalim fas-solihatu qanitatun. Ini kalimat berikutnya adalah ya. Di dunia zaman sekarang memang sulit, tapi demikian ayat memberi bekal pada kita. Dan yakinlah kalau Allah ya memberikan suatu taklimat dan kita ikuti ya meskipun berat ya tapi demikian di dalamnya ada banyak kebaikan. Fassalihatu qanitatun ya hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ya. Perempuan-perempuan soleh. Siapa mereka? Yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka ya. Di dunia modern ya sudah demikian bebas dalam kehidupan dan tantangan dalam keluarga demikian besar, hubungan suami istri terutama ketika masing-masing bekerja ya. Nafkah itu wajib bagi seorang suami ya, bukan istri. Sehingga hasil kerja seorang istri pada dasarnya adalah eh, untuk istrinya, miliknya sendiri ya. Dan kebutuhan hidup zaman sekarang tentunya ya seringkali tidak mencukupi sehingga harus keluarga yang semestinya laki-laki ya yang harus bertanggung jawab untuk nafkah dan sebagainya. Demikian kehidupan kita tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Yang semuanya yang diharapkan adalah saling kefahaman untuk kepentingan eh, dan tuntutan hidup itu sendiri ya, sendiri. Sehingga sebenarnya tidak wajib seorang perempuan harus harus bekerja, tapi ketika tuntutan dan atas kesepahaman bersama ya dan izin suami untuk bersama-sama memberi nafkah dan pada asalnya adalah laki-laki adalah penanggung jawab, tapi demikian kebutuhan keadaan merubah ya. Demikian juga pada asalnya perempuan itu ya tidak harus menafkahi ya, ikut menafkahi, tapi demikian eh, zaman mengharuskan sedemikian rupa dengan kefahaman semuanya dan ridho, maka Allah akan memberikan keberkahan dan pahala yang besar, terutama pada ibu-ibu ya, saudari-saudari ya, yang ikut demikian bekerja keras untuk kelangsungan kehidupan dengan tetap dengan tetap melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri ya. Memang sulit ya
memahami hal demikian. Tapi demikianlah, demikianlah memerlukan keikhlasan ketika kita memahami doktrin di dalam Al-Quran ini ya, atau sunnah Rasulullah ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang biasa kita kulukum ra'in ya. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya ini. Ini asal, hukum asal ya, hukum asal. Ya. Laki-laki adalah seorang pemimpin atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anak dan suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pembantu atau dulu ada budak ya, dia adalah pemimpin atas harta tuanya dan diminta pertanggungjawaban atas semuanya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban ya. Nah ini kita lanjutkan ini ya, taat kepada suami. Ini perintah agama, perintah agama ya. Ya sehingga riwayat itu menyatakan dan hadis Rasulullah ya, jika aku harus memerintahkan seorang untuk bersujud kepada seorang, niscaya aku akan memerintahkan para wanita untuk bersujud kepada suaminya ya. Disebabkan karena hak yang telah diberikan Allah kepada mereka atas suaminya ya. Ya. Lanjut saja berbakti kepada suami ya. Fasolihat qanitatun hafidhatun lil ghaibi ma hafizallah. Nanti dibaca ya, saya kasih ini semuanya nanti ya. Sudah saya share ini ya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam ala ukhabiruka bi khairi ma yaqtanizul mar'u al mar'a as-salihah. Idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghabat anna hafizatu. Coba ini kita ya, sebagai perempuan ya. Nabi bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu tentang harta terbaik yang dapat disimpan oleh seorang laki-laki? Wanita yang soleh. Jika lelaki memandangnya, ia akan menyenangkannya. Jika lelaki memerintahkannya, ia akan mentaatinya. Dan jika lelaki menjauh darinya, ia akan melindunginya. Ini hadis Rasulullah ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi ini adalah hadis Rasulullah ya. Rasulullah ya. Perumpamaan sebagai apa? Bi khairin yak ma yaktanizul mar'u, tentang sesuatu yang terbaik, bukan harta sebenarnya. Ini terjemahan yang sebenarnya adalah sesuatu yang terbaik, ya, yang terbaik, ya. Karena kita tidak mungkin tidak boleh, dan Rasulullah sudah menghapus tradisi tradisi menganggap perempuan sebagai apa ini ya, dalam tradisi lama demikian tidak ada harkatnya seorang perempuan, tapi Rasulullah dan Quran menyelamatkan mereka ya, untuk menjadi orang-orang yang terhormat. Memberikan rasa tenang. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini tanggung jawab istri ya. Sering sekali suami ya, meskipun kemudian sama-sama bekerja ya saling memberi ketenangan ya, rasa tenang. Bekerja dengan banyak pekerjaan, dengan beban yang macam-macam, ya sudah kita tenangkan ketika di rumah ya kan, saling menenangkan diri ya. Demikian di dalam Al-Quran sangat perhatian ya tentang hal ini ya. Menggauli suaminya secara baik ya. Ini dihalalkan bagimu pada malam puasa campur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ya, ini perumpamaannya di hari puasa, apalagi di luar, artinya di luar hari puasa kan itu ya. Kemudian ada hadis yang biasa disebutkan ya, dan menjadi hal yang mungkin katanya menakut-nakuti perempuan gitu ya. Tidak, saya pikir ini kita harus paham bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan bersama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, lalu istri menolak untuk datang sehingga semalaman suaminya marah, maka malaikat akan melaknatnya. Istri melaknat istri hingga pagi hari. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh perawi yang kuat, Imam Bukhari dan Muslim. Dan
perawi-perawi yang lain dengan lafadz yang lain ya. Dan ini hadis ya, hadis betul-betul hadis yang sahih, yang sahih. Jangan dianggap ini sebagai suatu apa, penurunan harkat. Tidak. Kita harus menganggapnya sebagai kebutuhan yang di dalamnya ahli psikolog dan sebagainya sudah uh, dan ahli seksologi pun sudah membuktikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang yang positif, yang bisa memberikan aura positif pada kehidupan kita berumah tangga ya. Kemudian menghindari perbuatan yang tidak disukai suami. Kalau sesuatu tidak sukai suami jangan ya. Mendatangkan seseorang ke dalam rumah harus menjaga kehormatan ya. Harus ada mukrim atau yang sudah dia kenal dengan tetap menjaga ya dengan baik. Nah, ini persoalan kita ya. Seringkali ada di belakang rumah saya ada beberapa waktu yang lalu ya ketidaksepahaman sehingga apa terpaksa harus bercerai ya. Ini harus kita pedomani ini ya. Kedudukan anak laki-laki ya, orang tua lebih berhak atasnya dari istri. Ya, dalam hadis anta wa maluka li abik. Jadi saya ya atau kita yang laki-laki ya dan harta yang kita miliki diibaratkan oleh Rasulullah bahwa kita dan harta yang kita miliki itu milik 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 orang tua kita ya karena kita sejak awal lahir dididik mulai perumpamaannya itu seperti itu ya. Demikian di dalam agama Islam ya, agama Islam ya. Harus kita pahami ya, kedudukan kita sebagai orang laki yang memang harus bertanggung jawab terhadap uh, kedua orang tua kita, meskipun kita juga punya istri kan gitu ya. Nah, anak perempuan setelah nikah apa kedudukannya? Suami lebih berhak atas istrinya dari orang tua. Ya, ini ya. Dalam fatwa ya Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa jika seorang wanita telah menikah, maka suaminya lebih utama terhadapnya daripada kedua orang tuanya. Dan menaati suaminya itu lebih wajib baginya. Ya. Ini skema sedemikian rupa diatur oleh agama kita. Sehingga suami kita masih punya ikatan dan tanggung jawab pada kedua orang tuanya, itu harus kita sadari ya. Sebagaimana juga sebaliknya ya. Sebagai istri ya kan, ya ketaatan kita kepada suami itu lebih dibanding ketaatan kita kepada kepada orang tua ya. Nah, pemahaman ini tentunya kita sebagai orang Islam ya, ini ketentuan di dalam agama. Dan ketika agama memberikan ketentuan seperti ini, tentu ada hikmahnya dalam menyelesaikan persoalan. Sehingga kita jangan terfikir kemudian cerai gara-gara dua perkara ini ya. Kita bisa bahas. Maka diperlukan pemahaman, pembahasan yang lebih bijaksana. Jangan sampai kemudian perkara ini kemudian eh, kemudian rumah kita, rumah tangga berakhir ya. Ya. Ada banyak kasus, ada banyak kasus. Bagaimana seorang suami ya kan, dan bagaimana kemudian istri. Tentunya suami pun harus memahami ya bagaimana istri ya dalam keadaan tertentu orang tuanya tidak ada yang lain dan sebagainya dia harus juga ikut eh, merawat ataupun memperdulikan ya. Eh, Kecuali kalau punya anak laki ya karena anak laki lebih bertanggung jawab terhadap ibu bapak dia. Ya. Tapi dia sebagai istri ya kan suami kita sebagai suami harus memahami istri kita ya ketika dia dalam kondisi di mana dia juga harus berkhidmat kepada uh, ibu bapaknya ya ya uh, ketika sudah kita sendiri sudah ketika dia sendiri juga harus lebih taat kepada suami. Jadi kita harus memahami satu sama lain yang karenanya kemudian kita bisa menyelesaikan tidak kemudian berakhir berantakan ataupun uh, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Ketaatan kita terhadap ketentuan dan kedudukan seperti ini penting
ya, dan ada hikmah di dalamnya, ada hikmah di dalamnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aan. Terima kasih banyak Pak Baik, Usman ya. sudah berkenan untuk mengisi kajian kita pada hari ini. Semoga dapat menjadi amal jariah Amin, untuk Pak Usman amin, sendiri dan amin, untuk kita amin. semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Itu saja. Saya serahkan pada Pak Usman untuk tutup dengan doa, Pak. Baik, baik, baik. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara semuanya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا وزئنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Usman. wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak Mas Usman. Usman. Terima kasih Mas Terima An, kasih Mas An, Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian. sekalian. Makasih, makasih, makasih.